Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isundawati dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang diampu oleh Ustadzah Maryani. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari materi yang telah diberikan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang teori biaya Islam. Teori biaya merupakan kumpulan dari penalaran, gagasan, dan penjelasan lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku biaya. Sementara biaya sendiri adalah semua hal yang dikorbankan untuk menghasilkan output dalam jumlah tertentu, sehingga menghasilkan keuntungan. Analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua, yang meliputi pertama yaitu biaya jangka pendek. Jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan, bisa ukuran hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu biaya jangka panjang. Biaya jangka panjang memungkinkan produsen untuk mengubah jumlah semua input yang digunakan, sehingga tidak ada input tetap. Produsen dapat menambah semua faktor produksi yang digunakannya, sehingga tidak ada perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, produsen bisa memilih kontribusi input yang paling efisien untuk memperoleh biaya terendah. Selanjutnya adalah maksimalisasi biaya. Dalam ilmu ekonomi, maksimalisasi laba adalah proses jangka pendek atau jangka panjang, di mana perusahaan dapat menentukan tingkat harga input dan output yang akan menghasilkan laba total setinggi mungkin, atau singkatnya laba saja. Kemudian dalam ekonomi neoklasik yang saat ini merupakan pendekatan arus utama ekonomi mikro, perusahaan dianggap sebagai agen rasional apakah beroperasi dalam pasar persaingan sempurna atau pasar lainnya yang ingin memaksimalkan laba totalnya, yang merupakan selisih antara pendapatan totalnya dan biaya totalnya. Perbedaan utama antara maksimisasi laba jangka pendek dan jangka panjang adalah bahwa dalam jangka panjang jumlah semua input termasuk modal fisik merupakan variabel pilihan, sedangkan dalam jangka pendek jumlah modal ditentukan sebelumnya oleh keputusan investasi masa lalu. Dalam kedua kasus tersebut ada input tenaga kerja dan bahan mentah. Kemudian, efisiensi alokasi adalah alokasi barang. Alokasi barang-barang dikatakan efisien apabila tidak seorang pun dapat meningkatkan utilitinya tanpa mengurangi utility orang lain. Contohnya sebagai berikut. Isna dan Galam mempunyai 10 unit makanan dan 6 pakaian. Awalnya Isna memiliki 7 makanan dan 1 pakaian, sedangkan Galam memiliki 3 makanan dan 5 pakaian. Efisiensi dalam Islam, setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan agar tercapai keadaan di mana output sama dengan input. Untuk itu akan menghasilkan tingkat maksimum kesejahteraan masyarakat ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional. Ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional tentu sudah tidak asing lagi dengan efisiensi alokasi dan pendistribusian pendapatan. Distribusi pendapatan sendiri yaitu
penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Distribusi ini juga bisa memiliki makna penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang, jasa, dan bidang niaga. Tujuan distribusi pendapatan yang pertama yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat bisa membangun kesejahteraan umum. Kemudian yang kedua yaitu menghindarkan dari resiko kriminalitas, khususnya perampokan, penipuan, maupun pencucian uang. Setiap orang mampu memenuhi kebutuhannya sehingga tindak kejahatan bisa dihindari. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap orang dapat menikmati fasilitas yang sama dan setara. Yang keempat yaitu menumbuhkan rasa solidaritas dan sosial yang tinggi antar lapisan masyarakat. Sebagai contoh berupa penyaluran zakat kepada yang membutuhkan. Dan selanjutnya adalah struktur pasar. Struktur pasar dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen. Kemudian yang kedua ada pasar bersaing monopolistik atau monopolistic competition. Adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual dan barangnya berbeda satu sama lain atau terdiferensiasi. Yang ketiga ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya ada satu penjual. Kemudian yang keempat yaitu pasar oligopoli atau pasar yang ada beberapa penjual. Yang terakhir yaitu mekanisme pasar dalam Islam. Pengertian mekanisme pasar dalam Islam sendiri yaitu mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Definisi mekanisme pasar yang lainnya yaitu kecenderungan dalam pasar. Kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan dari harga hingga pasar menjadi seimbang. Jumlah penawaran yang sama dengan jumlah permintaan. Kemudian konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas atau perfect competition. Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syariah seperti transaksi yang dilakukan secara benar dan tidak masuk dalam riba untuk mencari keuntungan. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan itu dilarang, yakni yang pertama ada talaki rukban. Talaki rukban itu pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Kemudian yang kedua ada mengurangi timbangan, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga ada penyembunyian barang yang cacat. Yang keempat menukar kurma kering dengan kurma basah karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar. Kemudian yang kelima yaitu menukar barang dengan kualitas bagus dengan barang yang kualitas sedang. Yang keenam, transaksi najasyi, yaitu si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya agar orang lain tertarik. Itu tidak diperbolehkan dalam konsep mekanisme pasar di syariah.
Kemudian yang ketujuh yaitu ihtikar atau penimbunan. Yang kedelapan gaban fahisi, yaitu menjual barang di atas harga pasar. Demikian penjelasan dari saya, yang mana di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.